Selama 700 tahun, pedang adalah hukum. Samurai adalah dewa di tanah Jepang. Tapi hanya dalam satu generasi, kelas petarung paling mematikan dalam sejarah ini lenyap begitu saja. Bukan karena mereka kalah perang total melawan penjajah, tapi karena mereka dianggap dalam tanda kutip tidak berguna. Pada tahun 1868, ada hampir 2 juta samurai. 30 tahun kemudian, kelas sosial ini dinyatakan punah. Bagaimana mungkin jutaan prajurit bersenjata mau menyerahkan kekuasaan mereka tanpa membakar seluruh negeri? Jawabannya ada pada pengkhianatan terbesar dalam sejarah Jepang. Masalah terbesar samurai sebenarnya dimulai dari hal yang kita semua inginkan: kedamaian. Setelah pertempuran Sekigahara tahun 1600, Jepang menjadi damai di bawah kesogunan Tokugawa. Tiba-tiba, perang berhenti total selama lebih dari 250 tahun. Bayangkan ini, kamu adalah prajurit elit yang dilatih seumur hidup untuk memenggal kepala musuh. Tapi, tidak ada musuh yang bisa dipenggal. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka berubah fungsi dari petarung menjadi administrator, birokrat, atau kasarnya mereka menjadi PNS. Pedang di pinggang mereka perlahan berubah fungsi dari senjata pembunuh menjadi sekedar aksesoris seragam kantor. Secara sosial, samurai tetap berada di puncak kasta, tapi ada satu masalah fatal: gaji mereka dibayar pakai beras. Sementara ekonomi kota mulai beralih fungsi ke uang tunai. Samurai terjebak inflasi. Para pedagang kasta yang mereka anggap rendah justru menjadi kaya raya. Sementara samurai banyak yang jatuh miskin, menjual pusaka leluhur, atau diam-diam berhutang kepada pedagang demi bisa makan. Sistem yang rapuh itu akhirnya hancur pada tahun 1853. Matthew Perry dari Amerika datang membawa kapal hitam bertenaga uap, asap tebal, meriam raksasa, dan teknologi yang belum pernah dilihat Jepang. Saat itu, para pemimpin Jepang sadar akan kenyataan pahit. Pedang katana tidak bisa melawan meriam kapal. Jepang panik. Mereka sadar kalau mereka tidak berubah menjadi negara modern, mereka akan dijajah seperti negara-negara Asia lainnya. Tapi untuk menjadi modern, ada harga mahal yang harus dibayar. Ironisnya, yang menjatuhkan pemerintahan lama shogun adalah para samurai juga, terutama dari wilayah Satsuma dan Kyushu. Mereka mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar Meiji pada tahun 1868 dengan slogan negara kaya, tentara kuat. Tapi disinilah letak pengkhianatannya. Demi memodernisasi Jepang, Kaisar dan penasihat barunya sadar bahwa sistem kelas kasta kuno harus dihapus. Pada tahun 1871, sistem wilayah dihapus. Semua orang dinyatakan setara di mata hukum. Petani boleh punya nama keluarga, pedagang boleh berpolitik, dan samurai tiba-tiba gelar spesial mereka tidak lagi berarti apa-apa. Tidak berhenti di situ, pemerintah baru menghantam samurai dengan 3 aturan yang mematikan. Pertama, wajib militer. Pemerintah merekrut petani biasa dan memberi mereka senapan. Ternyata, petani yang dilatih 2 minggu memegang senapan bisa membunuh samurai yang berlatih pedang 20 tahun. Peran samurai sebagai pelindung negara hangus. Kedua, masalah dompet. Pemerintah tidak sanggup lagi membayar gaji beras untuk jutaan samurai nganggur. Tunjangan mereka dipotong drastis dan diganti obligasi murah. Jutaan samurai mendadak bangkrut total. Dan yang ketiga,
baku terakhir di peti mati mereka, The Great Haitorei, tahun 1876. Larangan membawa pedang di tempat umum. Bagi seorang samurai, pedang adalah nyawa. Mengambil pedang mereka sama dengan mengambil jiwa mereka. Ini bukan lagi reformasi, ini adalah penghinaan. Marah, kecewa, dan merasa dikhianati oleh kaisar yang mereka bela, para samurai tua ini akhirnya meledak. Dipimpin oleh Saigo Takamori, seorang pahlawan reformasi yang justru berbalik arah. Mereka melancarkan pemberontakan Satsuma tahun 1877. Ini adalah momen The Last Samurai yang sebenarnya. Ribuan samurai tradisional melawan tentara kekaisaran yang baru. Tapi realita tidak seindah film. Keberanian tidak bisa menangkis peluru. Di pertempuran Shiroyama, samurai dengan pedang dan taktik lama dibantai oleh senapan gatling dan meriam modern. Saigo Takamori tewas, dan bersamanya mati pula era samurai untuk selamanya. Samurai tidak menghilang karena mereka lemah. Mereka menghilang karena zaman tidak lagi membutuhkan pahlawan perorangan, melainkan sistem yang efisien. Tapi, apakah mereka benar-benar hilang? Secara fisik, ya. Tapi semangat mereka, Bushido, kemudian dibajak oleh pemerintah untuk doktrin militer Perang Dunia Kedua. Dan hari ini, seringkali kita melihat dalam budaya kerja keras korporasi Jepang. Jepang berhasil menjadi raksasa dunia, tapi mereka membangun masa depan itu di atas kuburan para samurai. Menurut kalian, apakah Jepang akan tetap maju jika mereka mempertahankan tradisi samurai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.